semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhlas Sulibat dengan NIM 2505110015. Saya dari program studi Teknik Komputer. Video ini dibuat bertujuan untuk tugas UAS pertama mata kuliah pemrograman komputer dasar. Eh, di video ini saya akan menjelaskan tentang dua konsep pemrograman dasar Python, yaitu if else dan if else bertingkat. Ya, yang pertama saya akan membahas tentang pemrograman sederhana untuk menentukan seseorang apakah lulus atau tidak lulus menggunakan konsep if dan else. Oke, langsung saja kita ke pemrogramannya. Oke, yang pertama saya akan memasukkan variabel nilai sama dengan integer input, masukkan nilai 0 sampai 100. Nah, fungsi input di sini itu berfungsi untuk menampilkan tulisan masukkan nilai 0 sampai 100 ya saat kita nanti. Nah, perlu diingat data input ini tuh hanya berbentuk teks bukan angka. Makanya di sini menggunakan fungsi integer untuk mengubah teks menjadi angka. Nah, lalu hasilnya akan disimpan ke dalam variabel nilai. Oke, next. If nilai lebih besar sama dengan 60, print dinyatakan lulus. Nah, if di sini tuh berfungsi untuk mengecek apakah nilai yang diinput itu lebih besar dari 60 atau sama dengan 60. Lalu print. Nah, print di sini tuh berfungsi untuk menjalankan jika kondisi if ini tuh terpenuhi. Artinya jika nilainya tuh lebih besar dari 60 atau sama dengan 60, maka program akan mencetak dinyatakan lulus. Oke, selanjutnya else print di lulus. Nah, else di sini itu fungsinya jika kondisi pada if itu tidak terpenuhi, maka yang akan dijalankan itu else di sini. Nah, bagian else ini tuh akan otomatis menangani semua nilai yang kurang dari 60. Contohnya itu 0 sampai 59. Nah, itu akan ditangani oleh si else. Nah, lalu print. Print sini itu akan menjalankan program dinyatakan tidak lulus kalau nilainya itu kurang dari 60. Oke. Coba kita run. Nah, kita coba run di angka 75. Nah, 75 kan lebih besar dari 60, maka otomatis kan program akan mencetak dinyatakan lulus seharusnya. Nah, ini benar ya teman-teman, dinyatakan lulus. Lalu kita coba lagi di angka 60. Nah, di angka 60 juga itu seharusnya benar ya, soalnya ini kan if nilai lebih besar sama dengan 60, maka dinyatakan lulus harusnya. Nah, benar ya teman-teman. Kita coba lagi di angka 59. Nah, 59 itu kan lebih kecil dari 60, maka program itu seharusnya membacanya itu dinyatakan tidak lulus karena 59 itu kan lebih kecil dari 60. Oke. Nah, benar ya teman-teman, di sini
dinyatakan tidak lolos. Nah, mungkin video tentang untuk menentukan lulus dan tidak lulusnya menggunakan konsep if dan else sampai di sini. Mungkin selanjutnya saya akan membahas tentang if dan else bertingkat. Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang konsep if else bertingkat, yaitu bentuk percabangan yang terdiri dari beberapa kondisi yang disusun secara berurutan. Ya, di sini saya akan membuat program nilai akademik di mana tidak hanya dibagi menjadi lulus atau tidak lulus, tetapi diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. Oke, langsung saja kita masuk ke pemrogramannya. Di sini saya akan memasukkan variabel nilai sama dengan integer input, masukkan nilai 0 sampai 100. Nah, di sini sama seperti program sebelumnya ya, yaitu input itu berfungsi untuk menampilkan masukkan nilai 0 sampai 100 ya, namun hanya bisa berbentuk teks. Maka dari itu di sini menggunakan fungsi integer agar bisa dikonversikan ke bilangan bulat. Nah, sehingga bisa dibandingkan lebih besar atau lebih kecil. Oke, next. If nilai lebih besar sama dengan 85. Then kategori nah, if di sini itu berfungsi untuk memeriksa apakah nilainya itu lebih besar atau sama dengan 85. Nah, kalau kondisinya benar, artinya nilainya itu berada di rentang 85 sampai 100. Nah, program ini langsung mencetak kategori A. Ya. Nah, ketika kondisi if ini terpenuhi, program tidak akan memeriksa kondisi yang lain. Oke, next. Nilai lebih besar sama dengan 70. Kategori B. Nah, elif ini merupakan lanjutan dari if sebelumnya ya. Nih. Nah, artinya kondisi ini tuh hanya diperiksa jika nilai tersebut tidak memenuhi kategori A. Nah, jika nilainya berada di rentang 70 sampai 84, maka program akan mencetak kategori B. Oke, next. Nilai lebih besar sama dengan 55. Print kategori C. Nah, sama seperti sebelumnya ya, kondisi ini tuh dicek ketika kondisi sebelumnya tidak terpenuhi, maka nilai 55 sampai 69 masuknya itu ke kategori C. Oke, next.
besar sama dengan 40 ring kategori D. Nah, kondisi ini berlaku untuk nilai 40 sampai 54. Nah, maka jika kondisi ini benar, maka program akan mencetak kategori D. Oke, next. Else. Bagian else ini mencakup semua nilai yang tidak memenuhi kondisi if dan elif sebelumnya. Ini. Nah, oleh karena itu nilai 0 sampai 39 itu akan masuk ke kategori E. Ya. Oke, kita coba run. Kita coba di angka 90. Nah, 90 itu kan lebih besar dari 85. Nah, ini seharusnya masuknya ke kategori A ya. Kita coba. Nah, benar ya, masuknya ke kategori A. Nah, kita coba lagi di angka 60. Nah, 60 itu seharusnya masuknya itu ke kategori C. Coba ya. Nah, ya benar teman-teman, sini masuknya ke kategori C. Nah, kita coba di bawah 40 ya. Kira-kira itu benar masuknya itu ke kategori E atau enggak. Kita coba di angka 25. Nah, di sini benar ya, masuknya kategori E. Oke, semua serangkaian pemrograman ini sudah selesai. Pada intinya itu program ini bekerja secara berurutan dari atas ke bawah. Pertama, program akan mengambil nilai dari pengguna, lalu program memeriksa nilai tersebut melalui serangkaian if dan elif untuk menentukan masuk ke kategori A, B, C, atau D. Nah, jika tidak ada kondisi yang terpenuhi, barulah kondisi else ini yang yang akan dijalankan. Nah, oke, mungkin sampai di sini saja video tentang if, else, dan if else bertingkat dengan menggunakan bahasa Python. Mohon maaf jika dalam penyampaian bahasa masih banyak salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.